perilaku itu dapat diubah dan dipelajari seiring berjalannya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Aziza Aulia. Nah, pada video kali ini aku akan membahas salah satu teknik yang sangat relevan dalam praktik konseling di sekolah, yaitu teknik behavioral contract atau kontrak perilaku dalam pendekatan konseling behavioristik. Oke, sebelum kita membahas apa itu behavior contract, kita perlu tahu nih, apa sih itu konseling behavioristik? Jadi, konseling behavioristik ini berpendapat bahwa perilaku ini merupakan hasil dari proses belajar yang terjadi akibat interaksi dari lingkungan. Nah, pada pendekatan ini ada 3 tokoh besar yang menjadi fondasi utama. Yang pertama ada B.F. Skinner dengan operan conditioning-nya. Nah, Skinner sendiri membuktikan bahwa perilaku tersebut dapat dibentuk dan dipertahankan oleh konsekuensinya sendiri. Jadi, kalau perilaku itu menghasilkan menyenangkan, maka akan mengikuti konsekuensinya. Sebaliknya, jika konsekuensinya itu tidak menyenangkan, maka perilaku itu akan berkurang. Yang kedua ada Albert Bandura dengan Social Learning Theory. Nah, Bandura juga mengatakan bahwa kita juga dapat mengamati dengan orang lain, jadi bukan dari pengamatan langsung. Nah, selain itu, Albert Bandura juga memperkenalkan self-efficacy, yaitu kemampuan seseorang untuk berubah dengan keyakinannya sendiri. Yang ketiga ada Ivan Pavlov dengan classical conditioning. Ivan Pavlov menjelaskan bagaimana respon emosional ini dapat terbentuk melalui proses asosiasi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana teknik ini diterapkan pada kasus nyata di sekolah. Nah, pada kasus ini kita akan mengenal konseli yang bernama Fauzan. Konseli tersebut merupakan nama samaran yang diambil dari kasus nyata. Ia berusia 16 tahun, merupakan siswa kelas 10 IPS 2 SMA Negeri Kota Makassar. Nah, si Fauzan ini berkepribadian ramah, mudah bergaul, aktif ekstrakurikuler basket. Akan tetapi, si Fauzan ini memiliki masalah yaitu prokrastinasi akademik yang signifikan. Nah, dari data yang kita ambil, terbukti bahwa Fauzan ini hanya mengumpulkan 6 dari 17 tugas yang tepat waktu dalam waktu 1 bulan. Dan ini kemudian berdampak nilai dari Fauzan rata-rata turun dari 78 menjadi 68. Nah, pada kasus tersebut, Fauzan ini sebenarnya merupakan siswa yang cerdas. Tapi ada pola yang berulang kali seperti setiap ada tugas, Fauzan selalu menemukan hal lain yang lebih menarik untuk dilakukan. Misalnya bermain game, scrolling media sosial, atau rebahan sambil mendengarkan musik. Nah, yang paling menarik, Fauzan mengaku bahwa setiap kali ia menunda tugas, dia akan merasa lega sesaat. Akan tetapi di kemudian hari ia akan dihantui rasa cemas dan bersalah ketika menjelang tenggat waktu tugas tersebut dikumpulkan. Nah, pola inilah yang kita akan bedah bersama. Di sini kita lihat ada analisis kasus dengan kerangka ABC. Jadi sebelum merancang intervensi apapun, konselor harus melakukan terlebih dahulu analisis fungsional perilaku. Di sini kita menggunakan kerangka ABC. Yang pertama ada antisiden yaitu pemicu prokrastinasi Fauzan. Anteseden sendiri adalah situasi atau kondisi yang mendahului atau pemicu munculnya perilaku. Nah, pada kasus Fauzan tersebut antesidennya antara lain yaitu ketersediaannya smartphone dan laptop tanpa batasan waktu, kemudian tidak adanya jadwal belajar yang terstruktur, kemudian pengaruh teman sebaya yang mengajak bermain game saat waktu belajar, kemudian kondisi emosional negatif seperti merasa cemas dan tidak mampu saat berhadapan dengan tugas yang dianggap sulit. Kemudian ada B yaitu behavior, yaitu perilaku prokrastinasi. Nah, behavior sendiri adalah perilaku konkret yang bisa diamati dan dapat diukur. Tapi pada kasus Fauzan sendiri yaitu ada membuka buku atau catatan saat ada tugas dan memilih aktivitas yang lebih menyenangkan. Kemudian yang kedua ada mengerjakan tugas secara terburu-buru di menit-menit terakhir sebelum tenggat. Kemudian tidak mengumpulkan tugas sama sekali ketika merasa tenggat sudah terlewati atau tugas terlalu sulit.
Yang ketiga ada consequence, yaitu yang mempertahankan prokrastinasi. Nah, ini merupakan bagian paling penting untuk dipahami. Kenapa? Karena prokrastinasi itu justru terjadi karena adanya konsekuensi. Fauzan tadi bilang bahwa ia merasa lega saat setelah menunda. Nah, itulah yang disebut penguatan negatif, yang merupakan tekanan dari tugas yang dihindari hilang sesaat, dan rasa lega itulah yang secara tidak sadar membuka dan memperkuat kebiasaan menunda. Kemudian di sisi lain, game, media sosial merupakan reward yang langsung dan pasti, sementara manfaat mengerjakan tugas terasa jauh dan tidak langsung dirasakan. Inilah kenapa behavior contract sangat tepat untuk kasus ini, karena teknik ini langsung menyentuh akar masalahnya seperti restrukturisasi sistem konsekuensi.
Nah, dari simulasi tadi kita bisa lihat bagaimana teknik behavior contract diterapkan secara nyata. Mari kita petakan bersama. Jadi tahap pertama ada asesmen dan psikoedukasi, yaitu memahami pola prokrastinasi dan edukasi mekanisme EBC. Kemudian yang kedua, tahap kedua yaitu perumusan target SMART, minimal 4 atau 5 minggu tugas tepat waktu per minggu. Nah, kemudian yang ketiga ada sistem penguatan, yaitu kurang lebih 45 menit bermain game jika target terpenuhi. Kemudian yang keempat ada konsekuensi logis, yaitu 1 jam screen time jika target tidak terpenuhi. Kemudian tahap kelima ada penandatanganan formal, yaitu konseli, ibu, wali kelas, konselor. Yang keenam ada monitoring dan evaluasi, yaitu dengan mengisi lembar harian dan check-in mingguan. Nah, jadi ada 3 pesan kunci yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Pertama, yaitu perilaku bermasalah bukan seseorang tersebut dicap nakal atau malas, tapi ia terbentuk karena adanya sistem konsekuensi yang salah. Nah, tugas konselor di sini adalah membantu merestrukturisasi sistem tersebut. Yang kedua, behavior contract bukan tentang mengontrol konseli, tapi tentang membantu konseli mengambil kepemilikan atas perubahannya sendiri. Yang ketiga, kita sebagai calon konselor perlu menguasai asesmen fungsional sebelum memilih teknik apapun. Right technique for the right problem. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.